Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, perdebatan antara pengikut Salafi dan Asy'ariyah terus bergulir memanas di sosial media. Semoga Allah merahmati dan memberi kita semua hidayah kebenaran. Video kali ini saya akan membahas tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Rujukan yang saya nukil adalah tulisan Ustadz Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah di majalah Al-Furqan dengan beberapa penyesuaian yang beliau sarikan dari kitab Mauqif Ahlus Sunnah min Ahlil Ahwa wal Bidah karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Nah, sahabat muslim, Ahlus Sunnah adalah setiap orang yang mengikuti sunnah, dan sunnah secara bahasa ialah thariqah atau jalan yang baik maupun yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah." Barang siapa membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan lanjutan hadis itu, dan barang siapa membuat sunnah yang buruk dalam Islam, maka mendapatkan dosa, dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ibnu Manzur berkata, sunnah adalah jalan yang baik ataupun yang buruk. Adapun sunnah menurut istilah ahli hadis, ialah apa yang datang dari Nabi, berupa perkataan ataupun perbuatan atau persetujuan, atau sifat fisik atau perilaku atau perjalanan hidup, sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi. Sedangkan dalam istilah ahli usul, sunnah adalah apa yang dinukil dari Nabi SAW secara khusus dari hal-hal yang belum dinaskan dalam Al-Quran. Ia dinaskan dari sisi Nabi yang merupakan penjelas dari yang ada dalam Alkitab. Sunnah diartikan juga sebagai lawan dari bid'ah di saat menyebarnya bid'ah-bid'ah dan ahwa. Imam Syatibi berkata dipakai juga lafaz sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Dikatakan fulan di atas sunnah jika dia beramal sesuai dengan apa yang ditempuh oleh Nabi, dan dikatakan fulan di atas bid'ah jika dia mengamalkan kebalikannya. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, sunnah adalah jalan yang ditempuh. Maka sunnah adalah berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin, baik berupa keyakinan, perbuatan, dan perkataan. Inilah sunnah yang sempurna, karena inilah ulama salaf sejak dulu tidak memakai lafaz sunnah, kecuali meliputi semua hal yang disebutkan tadi. Ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Auza'i, dan Fudail bin Iyad. Nah, sahabat muslim, lalu apa definisi Ahlus Sunnah? Al-Imam Ibnu Hazm berkata, Ahlus Sunnah itu yang kami sebutkan adalah Ahlul Haq, dan selain mereka adalah Ahli Bid'ah. Maka Ahlus Sunnah adalah para sahabat dan setiap yang menempuh jalan mereka dari para tabi'in, kemudian ashabul hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para fuqaha dari generasi ke generasi hingga saat ini. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan awam di timur bumi dan baratnya, dan semoga Allah merahmati semua mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan apa yang disepakati oleh as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Beliau juga mengatakan, barang siapa mengikuti kitab sunnah ijma, maka dia termasuk ahli sunnah wal jamaah. Nah, sahabat muslim, yang keluar dari definisi ahli sunnah adalah setiap ahli bid'ah dan ahwa yang menyeleweng dari Nabi dan apa yang disepakati oleh as-sabiqunal awalun dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Maka tidaklah seseorang benar-benar dikatakan ahli sunnah sehingga dia berlepas diri dari semua ahli bid'ah dan pemikiran-pemikiran mereka, sebagaimana seseorang tidak dikatakan bertauhid hingga dia berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata, asal dari 72 bid'ah adalah 4 bid'ah. Dari keempat bid'ah inilah bercabang menjadi 72 kebid'ahan. 4 bid'ah itu adalah Qadariyah, Murji'ah, Syiah, dan Khawarij. Barang siapa mendahulukan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali atas semua sahabat Rasulullah dan tidak membicarakan para sahabat kecuali dengan kebaikan, maka dia telah lepas dari bid'ah Syiah dari awal hingga akhir. Barang siapa mengatakan iman ialah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, maka dia telah lepas dari bid'ah irja atau murji'ah dari awal hingga akhir. Dan barang siapa mengatakan sahnya salat di belakang imam yang baik dan fajir, wajibnya jihad bersama setiap khalifah, tidak memandang bolehnya memberontak kepada penguasa dengan pedang, dan mendoakan penguasa dengan kebaikan, maka dia telah lepas dari perkataan khawarij dari awal hingga akhir. Dan barang siapa mengatakan semua takdir dari Allah, yang baik dan yang buruk, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, maka sungguh dia telah lepas dari perkataan Qadariyah dari awal hingga akhir. Maka dialah Ahlus Sunnah. Nah, sahabat muslim, Ahlus Sunnah memiliki karakteristik yang berbeda dengan ahli bid'ah dari segi penamaan. Ahlus Sunnah tidak memiliki nama dan julukan kecuali Islam dan dilalah atau signifikasinya. Ahlus Sunnah tidak pernah menisbatkan diri kepada seorang pun dan tidak menjadikan suri toladan dalam segala sesuatu kecuali kepada Rasulullah. Imam Malik berkata, Ahlus Sunnah tidak memiliki julukan yang mereka dikenali dengannya
bukan Jahmi, bukan juga Qadari, dan bukan pula Rafidi. Para ulama salaf bersungguh-sungguh dalam melarang penamaan dan penisbatan selain Islam. Ibnu Abbas berkata, barang siapa mengakui dan mengikuti nama-nama yang dibuat-buat ini, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Malik bin Mighwal juga mengatakan, jika seseorang menamakan diri dengan selain Islam dan sunnah, maka lekatkanlah dia dengan agama mana saja. Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjalan di bawah minhajun nubuwah tidak pernah lepas walau sedetik pun dari sunnah, tidak dengan suatu nama dan tidak juga dengan suatu simbol. Mereka tidak pernah menisbatkan diri kepada seorang pun kecuali kepada Rasulullah dan orang yang mengikuti jejaknya. Mereka tidak memiliki simbol atau metode kecuali manhaj nubuwah, yaitu kitab dan sunnah. Karena sesuatu yang asli tidak butuh tanda khusus untuk dikenali. Yang butuh nama tertentu adalah yang keluar dari yang asli, dari kelompok-kelompok yang menyempal dari yang asli, yaitu Jamaatul Muslimin. Sahabat Muslim, dari sini nampaklah kepada kita betapa sangat berbahaya akibat banyaknya kelompok, partai, kemudian Islam memiliki julukan-julukan, metode, dan simbol-simbol yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadilah setiap kelompok memiliki juru kampanye, simpatisan, dan anggota. Mereka berikan loyalitas mutlak kepada setiap orang yang loyal kepada kelompok mereka dan menisbatkan diri kepada kelompok mereka. Di sisi lain, mereka menjauhi, bahkan memusuhi setiap orang yang menyelisihi kelompok mereka dan yang tidak bernaung di bawah panji-panji mereka. Sampai-sampai sebagian dari mereka memberikan loyalitas kepada para ahli bid'ah dari Rafidah, Khawarij, Batiniyah, Sufiyah, dan selain mereka. Karena para ahli bid'ah ini masuk ke dalam partai dan kelompok mereka. Di saat yang sama, mereka memusuhi Ahlus Sunnah karena tidak masuk dalam partai dan kelompok mereka dan tidak ridha dengan kelakuan mereka. Sahabat Muslim, ketika muncul berbagai kelompok bid'ah dan kesesatan, masing-masing menyeru kepada kelompoknya. Padahal mereka kemudian menisbatkan diri kepada Islam secara zahir. Maka Ahlul Haq, para pengikut jalan Rasulullah dan para sahabat, perlu memiliki nama-nama yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok sesat ini. Sehingga muncullah saat itu nama-nama Ahlus Sunnah yang syar'i yang bersumber dari Islam. Di antara nama mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Firqatun Najiyah, Ta'ifah Mansyurah, dan Salaf. Nama-nama ini tidak bertentangan dengan pembahasan yang kita sebut tadi, bahwasanya Ahlus Sunnah tidak memiliki nama atau julukan selain Islam dan dilalahnya. Karena nama-nama ini juga sebenarnya termasuk dilalah Islam. Nama-nama Ahlus Sunnah ini sebagian darinya sabit dengan nas dari Rasulullah dan sebagian yang lainnya didapatkan oleh mereka karena pengamalan mereka terhadap Islam dengan pengamalan yang sahih. Hal ini berbeda sekali dengan nama-nama ahli bid'ah dan julukan-julukan mereka. Karena nama-nama ahli bid'ah ada kalanya merujuk kepada pribadi seperti Jahmiyah, nisbat kepada Jahm bin Safwan, Zaidiyah, nisbat kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain, Kullabiyah, nisbat kepada Abdullah bin Qulab, Qaramiyah, nisbat kepada Muhammad bin Karam, dan kemudian Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan al-Asy'ari, dan ada kalanya merujuk kepada asal-usul kebidahan mereka, seperti Rafidah, karena mereka rafadu atau menolak Zaid bin Ali atau menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Qadariyah karena mereka menolak qadar atau takdir. Murji'ah karena mereka arja'u, menangguhkan amalan dari definisi iman. Kemudian Khawarij karena mereka khuruj, keluar dari ketaatan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan Mu'tazilah karena mereka i'tizal atau menjauhi majelis Hasan al-Basri. Nah, sahabat Muslim, kini mari kita rinci dalil-dalil atas nama-nama Ahlus Sunnah ini. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama ini mengandung dua bagian, yaitu Ahlus Sunnah dan Al-Jamaah. Adapun lafaz Ahlus Sunnah yang dimaksud adalah lafaz sunnah di sini adalah Islam secara keseluruhan, sebagaimana dalam pembahasan definisi sunnah secara istilah di awal video tadi. Rasulullah telah memerintahkan setiap muslim agar berpegang teguh dengan sunnah, sebagaimana dalam sabdanya, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha binawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Siapa yang hidup lama dari kalian akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Dan awaslah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang menegakkan sunnah, dan bahwasanya setiap yang sudah keluar dari sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin adalah bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari berkata, ketahuilah Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak akan mungkin tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Adapun lafaz al-jamaah datang dalam hadis Nabi, "Inna hazihil ummata sataftariqu ala 73 millatan, yakni al-ahwa kulluha finnar ila wahidatan wa hiyal jamaah." Sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok, yaitu dalam ahwa
semua di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Yang kedua, firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Nama ini diambil dari mafhum hadis iftiraqul ummah, itu perpecahan ummah, di poin 1 tadi, di mana Rasulullah menyebutkan bahwa semua firqah atau kelompok itu akan di neraka, kecuali satu yang masuk surga. Kelompok ini dikatakan an-najiyah, yaitu selamat dari neraka. Yusuf bin Asbat berkata, pokok-pokok kebidahan ada 4 cabang, yaitu Rawafid, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Kemudian masing-masing bercabang menjadi 18 kelompok, itulah 72 kelompok. Dan kelompok yang ke-73 adalah Al-Jamaah, yang dikatakan oleh Nabi bahwa dia adalah najiyah atau selamat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika saja sifat firqatun najiyah adalah para pengikut jalan sahabat, dan itu adalah syiar dari Ahlus Sunnah, maka firqatun najiyah adalah Ahlus Sunnah. Nah, sahabat muslim, nama firqatun najiyah bagi Ahlus Sunnah adalah nama yang masyhur di kalangan umat, sampai-sampai ada sebagian ulama yang menjadikannya sebagai judul kitab-kitab mereka yang memaparkan akidah Ahlus Sunnah sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujanabatul Firaqil Mazmumah, dan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Kafiyatus Syafiyah fi intisar lil firqatin najiyah. Demikian juga banyak penulis kitab-kitab firaq dan maqalat menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah adalah firqatin najiyah, seperti Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kemudian Abu Muzaffar Al-Isfiriyani dalam kitabnya At-Tabsir fid Din, dan Syekh Hafiz Hakami dalam kitabnya Fi Ma'arijul Qabul. Yang ketiga adalah At-Ta'ifah Al-Mansurah, itu kelompok yang mendapat pertolongan. Nah, sahabat muslim, nama ini diambil dari hadis Rasulullah, lan tazala ta'ifatun min ummati mansurina la dhurruhum man khadalahum hatta taqumus sa'ah. Tidak henti-hentinya ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan dari Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan mereka, siapapun yang menelantarkan mereka hingga tegaknya kiamat. Yang keempat adalah salafiyun. Nama ini disandang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ittiba mereka terhadap manhaj salafus salih, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan dan petunjuk. Fairuz Abadi mengatakan, salaf adalah orang-orang yang mendahului dari nenek moyangmu dan kerabatmu. Rasulullah bersabda kepada Fatimah di saat beliau sakit keras menjelang wafat, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki." Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya sebaik-baik salaf atau pendahulu bagimu adalah aku. Al-Qashyani berkata, salafus saleh adalah generasi pertama yang mendalam keilmuan mereka, yang mengikuti jalan Nabi, yang selalu menjaga sunnah Nabi. Kemudian Allah pilih mereka sebagai sahabat Nabinya dan Allah tugaskan mereka untuk menegakkan agamanya. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid berkata, jika disebut salaf atau salafiyun atau salafiyah, maka dia adalah nisbat kepada salafus saleh, yakni para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, bukan orang-orang yang cenderung kepada hawa nafsu dari generasi sesudah sahabat dan menyempal dari jalan para sahabat dengan nama atau simbol mereka. Inilah yang disebut khalafi, nisbat kepada khalaf. Adapun orang-orang yang teguh di atas manhaj kenabian, maka mereka menisbatkan diri kepada salafus saleh, sehingga mereka disebut salaf dan salafiyun, dan nisbat kepada mereka adalah salafi. Nah, sahabat muslim, kita tidak boleh menghukumi seseorang ulama Ahlus Sunnah bahwa dia adalah mubtadi atau keluar dari Ahlus Sunnah dengan sebab suatu kesalahan dalam ijtihad. Sama saja apakah ijtihad tersebut di dalam masalah-masalah akidah atau dalam masalah-masalah halal dan haram yang banyak diperselisihkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Hal ini karena dia bermaksud menepati kebenaran, dan itulah yang dia pahami sesuai dengan ijtihadnya, maka dia beruzur dalam hal itu, bahkan dia diberi pahala atas ijtihadnya. Rasulullah bersabda, jika seorang hakim berijtihad memutuskan perkara kemudian benar, maka dia mendapat 2 pahala, dan jika dia berijtihad memutuskan perkara kemudian dia keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Permasalahan ini adalah salah satu dari perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bidah dari Khawarij dan Mu'tazilah atau orang awam yang terpengaruh pemikiran mereka. Nas-nas dari kitab dan sunnah serta perkataan salaful ummah menunjukkan bahwa seorang muslim diberi uzur jika seorang keliru tanpa dia sengaja, apabila dia bermaksud mengikuti kebenaran sebagaimana firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru. Kemudian di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya kemudian Allah berfirman setelah itu, sungguh telah aku lakukan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.